Talk Show. Kembali lagi bersama saya Ucil Magung. Dengan tema talk show kita siang hari ini adalah Mereka Inspirasi Kita. Sesuai dengan temanya, hari ini kita kedatangan tamu inspiratif yang pastinya akan membuat kita takjub. Dia adalah seorang gadis yang baru menginjak usia 20 tahun, namun dengan segudang prestasi yang ia raih di bidang bisnis, pendidikan, dan sosial budaya, dan tidak hanya di tingkat nasional namun internasional. Julukan Young Woman Genius ia dapatkan dari warganet oleh karena segudang prestasinya itu. Nyatanya, di balik prestasi luar biasa yang telah ia raih, tak lepas dari peran wanita luar biasa yang tak lain adalah ibunya. Langsung saja kita sambut. Inilah dia, Ayu Fitri dan Rila Rana. Siang Ibu Rila, Fitri. Siang. Waduh, bangga sekali saya bisa bertemu sama Ayu dan Ibu Rila. Terima kasih. Langsung saja, saya punya beberapa pertanyaan untuk Ibu Rila yang ternyata banyak sekali warganet tanyakan. Pertanyaan yang pertama, Ibu, ternyata Ayu ini sejak sekolah dasar dia bersekolah di desa, tapi saat SMP dia sudah merantau keluar. Benar begitu, Ibu? Ya, benar. Kira-kira apa yang membuat Ibu Rila rela supaya Ayu bersekolah merantau? Apalagi kondisi ekonomi Ibu Rila tidak begitu memadai, ditambah lagi kondisi sosial di sekitar, apalagi di desa yang saat itu anak perempuan masih banyak yang tidak bersekolah ataupun sekolah hanya sampai sekolah dasar. Sementara Ibu Rila begitu gigih supaya Ayu bersekolah di sekolah swasta yang tergolong mahal. Apa itu alasannya? Ya, saya hanya berpikir cukup saya sajalah yang mengalami hidup susah di desa. Fitri ini kan anak saya satu-satunya. Saya tidak mau dia tidak sekolah menjadi bodoh dan ditindas kelak. Saya tidak mau nanti Fitri hidup dengan tuntutan harus berada di dapur, dinomorduakan, dan sebagainya lah. Intinya yang saya harapkan waktu itu anak perempuan saya tidak boleh terkekang. Dia harus memiliki hidup yang lebih baik dari saya. Luar biasa. Lalu bagaimana Ibu Rila menghadapi situasi sosial di sekitar ini? Ya, cemooh dari orang itu sudah biasa. Justru itulah yang membuat saya gigih menyekolahkan putri saya supaya sukses. Saya mau anak saya yang membuktikan semua asumsi dan pandangan masyarakat di desa saya bahwa perempuan juga mampu dan layak untuk memperoleh pendidikan. Biasa Ibu Rila, ternyata di balik sosok tangguh yang kita kenal saat ini ada peran luar biasa dari sosok yang lebih luar biasa lagi. Baik, sekarang saya beralih kepada Ayu. Ayu, kamu pasti punyalah sosok atau tokoh yang kamu jadikan inspirasi. Sering saya bagikan di sosial media dan saat saya diundang ke berbagai media, tokoh inspiratif saya ya ibu saya sendiri. Tetapi di sini saya ingin membagikan sebuah cerita unik yang menjadi inspirasi saya. Wah, kira-kira siapa itu? Dulu, sepertinya ibu sudah lupa. Dulu ibu pernah membawa sebuah buku itu sangat lusuh dan kotor. Ibu bilang, ibu temui buku itu di pinggir jalan. Buku itu berjudul Kartini. Itu cukup tebal, sekitar 300 halaman. Ketika saya sudah membaca buku tersebut dan memahami bagaimana perjuangan keras dari Kartini, dari situ saya belajar untuk tetap kuat, untuk menjadi seorang wanita yang berkualitas. Karena kadang saya merasa bahwa lebih menyenangkan jika seperti gadis lain di desa saya bermain, memasak bersama ibu mereka masing-masing, sementara saya harus berjuang keras di kota sendirian. Saat itu usia saya masih sekitar 13 tahun. Saya berangkat sendiri ke kota menggunakan kapal, sedangkan ibu saya tidak bisa mengantar saya karena ibu saya tidak mempunyai cukup uang. Di kota saya tidak mengenal siapa-siapa,
tidak ada keluarga, kenalan sekalipun tidak. Tapi ketika mengingat kembali perjuangan keras dari Kartini, saya menjadi lebih berani. Oke sahabat Hero Talk Show, sebelum kita lanjut mendengar kisah inspiratif dari Ayu, mari kita simak video singkat tentang Kartini berikut ini. Raden Ajeng Kartini atau sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan Nusantara. Ia adalah seorang aktivis Indonesia terkemuka yang mengadvokasi hak-hak perempuan dan pendidikan perempuan. Ia lahir pada tanggal 21 April 1879. Kartini rajin membuka-buka koran, buku-buku, majalah Eropa berbahasa Belanda. Yang menarik perhatiannya adalah wanita di belahan dunia barat berpikir maju. Hal itu juga ia dapatkan pada diri kawan-kawan sahabat penanya yang berada di Belanda. Terbersitlah di pikiran Kartini untuk turut memajukan perempuan pribumi. Kartini ingin agar para wanita memiliki kebebasan untuk menuntut ilmu dan belajar agar berpikir maju. Keinginan Kartini tertuang dalam surat-surat kepada sahabat penanya. Baik teman-teman, hari ini kita mulai dengan pelajaran baru yaitu membaca. Kita mulai dari huruf aljabar. Teman-teman, ini dibaca A, I, U, E. Coba teman-teman membaca A, I, U, E, O. Teman-teman, ini dibaca S, A, Y, A. Coba teman-teman ikut. S, A, Y, A. Dibaca saya. Tunggu. Apa yang sedang mereka lakukan? Teman-teman, ada bangsawan. Mari kita berlatih tari. Mungkin mereka sedang mencari. Ayolah, jangan membuang waktu untuk melakukan hal seperti ini. Waktunya tercukup. Ayo, kita lakukan. Ayo. Dan biarpun saya tiada beruntung sampai ke ujung jalan itu, meskipun patah di tengah jalan, saya akan mati dengan rasa berbahagia karena jalannya sudah terbuka dan saya ada turut membantu mengadakan jalan yang menuju ke tempat perempuan Bumi Putra Merdeka dan berdiri sendiri. Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyang. Ikhtiar, berjuanglah membebaskan diri. Jika engkau sudah bebas karena ikhtiarmu itu, barulah dapat engkau tolong orang lain. Habis gelap, terbitlah terang. Sahabat, kita sudah menyaksikan video singkat tentang sosok Kartini. Langsung saja, mari kita tanyakan kepada Ayu kira-kira apa makna dari kisah Kartini yang dapat dia ambil. Untuk sahabat saya di luar sana, mari kita jadikan diri kita sebagai Kartini masa kini. Mari kita berani mengambil langkah besar untuk semua ketidakadilan di sekitar kita. Jangan takut untuk mengambil sebuah langkah untuk maju. Jangan pernah takut, apalagi dengan alasan kami perempuan. Tapi beranilah dengan dasar, karena kami perempuan maka kami sanggup, tangguh, dan berani.